Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selamat datang di mata kuliah pekerjaan sosial. Ya, memang saya telat menguploadnya ya, tapi ya nggak apa-apa, ketika menjadi suatu kendala untuk belajar. Karena sekarang juga daring juga kan, kalau masalah waktu kan kita bisa moving, yang penting materi dapat tersampaikan. Oke teman-teman, kita perdana nih membedah mata kuliah pekerjaan sosial karena Anda mengampu materi ini dan saya dosen pengampunya. Kita akan bahasnya. Pekerjaan sosial itu memang pengertiannya itu sedikit sedikit banyak dan macam pengertiannya juga banyak macamnya seperti itu. Tapi ya, kita akan mempelajari itu karena konsep dari KBKan itu bukan cuma disabilitas dari sisi internal saja, tapi disabilitas eksternal itu juga termasuk lain harapan kita. Uh, Disabilitas eksternal apa aja sih? Ya pasti kalian sudah diterangkan di, maksudnya disabilitas karena faktor eksternal itu apa sih ya? Kalian mungkin sudah diterangkan oleh uh, Bapak Ibu dosen di mata kuliah ortopedagogik umum ya. Pasti sudah diterangkan ya seperti fakir, miskin, terus anak terlantar, pengguna narkoba, siapapun yang mengalami terhambat dalam fungsi sosialnya. Fungsinya sebagai warga negara yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dan melakukan sebagaimana normalnya masyarakat sosial, yaitu ya bersosialisasi, mempunyai kemauan dalam memasyarakat dan lain-lain. Tapi karena ada satu dan lain hal, ada satu sebab sehingga dia dinyatakan sebagai disabilitas dalam faktor eksternal. Oke, kita masuk pada pengertian pekerjaan sosial. Apa sih pekerjaan sosial? Apakah relawan atau pekerja-pekerja yang bersifat akan sosial? Kita bedah dulu ya. Jadi pekerjaan sosial itu suatu pelayanan yang di dalamnya terdapat pekerja yang profesional, yang mempunyai ilmu pengetahuan khusus dalam bidang sosial yang dapat membantu individu atau kelompok untuk dapat kembali ke dalam keberfungsiannya di dalam masyarakat. Jadi apakah dia itu di dalam masyarakat tidak berfungsi sehingga dia mengalami ketidakberfungsian dalam masyarakat? Jadi kita bahas dulu apa sih fungsi manusia dalam masyarakat. Fungsi manusia dalam masyarakat ya untuk memanusiakan manusia, untuk agar masyarakat orang individu tersebut itu dapat melakukan kegiatan sebagaimana masyarakat lakukan. Bekerja, masyarakat juga bekerja, terus bersosialisasi, terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan himpunan warga dan sebagainya. Jadi karena satu dan lain hal orang tersebut tidak mendapatkan keberfungsian dalam masyarakat. Nah, ini jadi pekerja profesional yang punya ilmu pengetahuan khusus dalam bidang sosial yang membantu individu ataupun kelompok untuk mengembalikan ke dalam masyarakat. Bisa juga dikatakan itu tidak berada dalam masyarakat, jadi dia di luar jangkauan masyarakat ya. Pokoknya definisinya sangat banyak, tapi nggak apa-apa. Jadi pekerja profesional yang mempunyai ilmu pengetahuan khusus dalam bidang sosial. PLB itu juga adalah salah satu ilmu pengetahuan khusus dalam bidang sosial ya. Karena ABK itu bukan cuma masalah pendidikan saja, tapi masalah sosial pun juga sangat banyak dan banyak juga ABK yang
tidak mempunyai andil dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya bukan andil, eh, ketidakberfungsiannya dalam melakukan sosialisasi, dalam melakukan hal sebagaimana layaknya masyarakat lakukan, anak tersebut tidak bisa. Nah, makanya itu pekerjaan sosial ini penting bagi masyarakat ABK. Selanjutnya menurut Walter Vanderbender mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan kemanusiaan yang membantu individu baik secara perseorangan maupun kelompok untuk mencapai kepuasan dan kebebasan sosial dan pribadi. Kebebasan sosial, jadi kebebasan sosial itu apa? Itu suatu kebebasan dalam bermasyarakat, tapi masih melihat dari sisi-sisi kemanusiaan yang ada. Itu kebebasan sosial. Jadi bukan dikatakan bebas bisa ngapain saja, tidak, tapi masih ada terikat dalam norma sosial dan masyarakat. Nilai dan norma itu berlaku. Jadi secara bebas, jadi dia bisa mengekspresikan apa saja. Itu yang dimaksud dengan kebebasan sosial. Contohnya dia bisa berekspresi dalam bidang seni, dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, dan sebagainya. Oke, itu ya. Ada juga menurut Alan Picknus dan Anne Minahan, jadi pekerjaan sosial itu menitik beratkan pada permasalahan interaksi manusia dengan lingkungan sosial sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai mereka. Tuh. Dan satu lagi, menurut IPSNI, yaitu Ikatan Pekerja Sosial Nasional Indonesia, mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial sebagai aktivitas yang ditujukan kepada usaha mempertahankan dan memperkuat kesanggupan manusia sebagai perseorangan dalam kehidupan kelompok maupun antar kelompok agar manusia dapat berfungsi dalam tata kehidupan sosial, kebudayaan masyarakat yang sedang membangun guna mencapai kesejahteraan bersama. Nah, ini artinya kesanggupan manusia sebagai perseorangan untuk tetap berfungsi dalam tata kehidupan sosial, kebudayaan yang sedang membangun sebuah kesejahteraan. Itu. Jadi aktivitas untuk mengembalikan orang dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Nah, intinya itu pada pekerjaan sosial itu, jadi aktivitas sosial yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat itu ditujukan kepada seorang agar seorang itu dapat masuk ke dalam masyarakat untuk membangun kesejahteraan bersama. Jadi kesejahteraan bersama itu kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial, seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi seorang pekerja sosial itu juga harus mempunyai kompetensi dalam empowering atau pemberdayaan, karena ketidakberdayaan seseorang. Nah, gini, kita bahas arti pemberdayaan dulu. Pemberdayaan itu dari kata empowering. Power itu kan kekuatan. M itu apa? Itu pemberian. Jadi empower itu pemberian kekuatan. Jadi selain pekerja sosial itu dapat mengembalikan orang ke dalam masyarakat, selain itu juga mereka memberikan kekuatan kepada orang yang dikembalikan kepada masyarakat tersebut agar orang itu berdaya guna mencapai kesejahteraan. Contoh
ada ABK di jalan ya, ABK di jalan yang ngamen, karena seringan ketemu ABK ya di jalan ngamen itu mereka kan sebenarnya mengamen itu kan lost power, jadi tidak mempunyai kekuatan untuk kesejahteraan, tapi mereka malah minta dengan memanfaatkan kedisabilitasan yang dia punyai. Kan sebenarnya bukan suatu yang bagus, dan itu juga dia bisa dianggap ini mempunyai misfunction terhadap masyarakat. Dia harusnya dia itu seperti masyarakat yang lain, dia bekerja, mempunyai keterampilan untuk menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi keluarganya, tapi malah dia di jalan alih-alih menggunakan kedisabilitasannya dalam untuk mengais uang gitu kan itu sesuatu yang tidak bagus dilakukan oleh disabilitas. Tapi walaupun dia disabilitas ya dia harus bagaimana cara dia harus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Jadinya bukan cuma mengembalikan, jadi orang pekerja sosial itu bukan cuma mengembalikan dia ke masyarakat, berperilaku sebagaimana layaknya masyarakat dengan tatanan nilai dan norma, tapi kerja sosial harus juga memberikan sebuah bekal keterampilan untuk dia agar dia bisa menghidupi keluarganya. Jadi memang pekerjaan sosial ya susah, tapi pekerja sosial ini adalah lingkup bidang kalian. Jadi jangan berpikiran gini ya, besok kita lulus di SLB dan SLE, bukan. Kalian bisa di NGO, kalian bisa di LSM yang bergerak dalam bidang ini mengatasi permasalahan sosial, karena mau sampai kapanpun masalah sosial itu akan tetap ada dan butuh tenaga kalian untuk mengatasi hal ini. Apalagi kan kalian dalam lingkup ABK ya, anak yang punya kebutuhan khusus ya. Karena banyak ABK yang masih di jalan, banyak ABK yang karena faktor eksternal yang di jalan, yang kena korban bencana. Jadi tugas kalian untuk mengembalikan fungsi mereka di dalam masyarakat. Seperti itu. Berat Pak, ya memang berat, tapi ya seperti itu. Karena di profil prodi pun pekerjaan sosial itu juga adalah salah satu kompetensi yang harus kalian punyai. Makanya kalian tuh dituntut bukan cuma pintar kognitif saja, tapi bagaimana pintar kalian pada afektif. Bagaimana kalian untuk menjalin relasi. Jadi menjalin relasi, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan dosen kalian, bagaimana adabnya gitu. Itu kan juga penting untuk kalian, karena yang kalian besok bukan cuma murid yang kalian hadapi, tapi di jalan juga termasuk lingkup pekerjaan kalian. Gitu ya. Nanti kita sharing ini di Zoom minggu depan ya. Tapi selain ini akan saya jelaskan lagi. Nanti untuk PPT akan saya kirimkan ke Mas Asmi. Jadi tagih saja Mas Asmi. Semuanya pokoknya Mas Asmi. Oke. Oke, selanjutnya nih. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial itu definisikan sebagai semua keterampilan teknis yang dijadikan sebagai wahana bagi pelaksana usaha kesejahteraan sosial. Ya, dari tahun 74 kesejahteraan sosial itu memang menjadi kendala untuk negara ya. Bukan cuma di negara berkembang seperti kita, tapi di negara maju juga menjadi suatu permasalahan. Apalagi kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu merupakan suatu permasalahan juga. Jadi wah ini Indonesia ini permasalahan kesejahteraan ini bagaimana ini dan lain-lain. Ya kita jangan mengukur kesejahteraan itu dari hanya materi saja, tapi non materi seperti keterampilan itu juga termasuk bekal kesejahteraan. Nih kita lanjutkan aja. Nih biar kalian agar lebih paham, di slide 5 nanti kalian lihat tolong. Nah pekerjaan konsep dasarnya seperti ini. Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional. Artinya kegiatan tersebut berlandaskan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai ilmiah
serta dibuktikan dengan ijazah. Itu penting. Dia mempunyai ilmu, mempunyai keterampilan, dan mempunyai nilai-nilai ilmiah. Itu kegiatan profesional ya. Oke, yang kedua, kegiatan pekerjaan sosial adalah kegiatan pertolongan atau pelayanan sosial agar orang-orang yang ditolong tersebut dapat menolong dirinya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan yang diterima atau pertolongan orang lain secara terus-menerus. Nah, itu tadi empowerment, pemberdayaan. Jadi bukan saja memberikan pertolongan, tapi juga kita memberikan power, kekuatan kepada dia agar dia bisa hidup sendiri di masyarakat dengan keterampilan yang dia punyai seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sasaran dari pekerjaan sosial adalah seseorang, baik dari individu atau kolektif. Kolektif itu ya, kolektif kan sama-sama ya, keluarga, kelompok, organisasi, atau masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menjalankan interaksi sosial di dalam lingkungannya. Mengapa interaksi, Pak? Kan tadi kan ketidakberfungsian. Ketidakberfungsian itu berarti juga dia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Tidak bisa interaksi dengan lingkungan sosialnya. Karena jika dia di jalan atau melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya, ngamen, terus ngamen dengan memanfaatkan kelemahannya ya, terus hidup di kolong jembatan, makan nggak jelas, apa-apa hidupnya juga nggak jelas. Nah, itu kan juga mengalami permasalahan dalam interaksi sosial, karena sosial sudah mengajak, oh orang ini kok seperti ini gitu, hidup di jalan ini nggak baik, pasti kena narkoba. Jadi kan jadinya masyarakat itu suudzon. Nah, tugas sekalian dalam pekerjaan sosial itu menyadarkan masyarakat bahwa mereka juga bagian dari masyarakat. Jadi mereka pun juga harus diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mereka tersebut ya cuma salah jalan saja. Jadi tugas kalian untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Jalan yang benar ya. Ke jalan yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat. Nah, ini dalam menjalankan pekerjaan sosial diperlukannya metode tertentu pasti ya, seperti social casework atau kasus sosial atau social group work atau community organization yang merupakan metode pokok. Jadi organisasi komunitas itu adalah salah satu metode yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan sosial. Apa sih Pak social group work? Apa sih Pak community organization? Apa sih case work social? Ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kan dasar aja ya. Oke, selanjutnya. Dalam pekerjaan sosial itu mengarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemauannya secara optimal. Kadang banyak yang punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Banyak orang-orang jalan yang mempunyai kemampuan, dia mempunyai kemampuan tapi dia tidak mau. Karena apa? Ya meminta lebih enak daripada kita bekerja, kan seperti itu. Terus selanjutnya ada pekerjaan sosial itu selalu mengarahkan terciptanya kesejahteraan sosial. Oke, baik secara khusus atau kepada orang yang ditolong dan lingkungan sosialnya, maupun secara umum itu kepada umat manusia secara keseluruhan. Berat memang pekerja sosial itu, tapi ya itu adalah konsekuensi orang memilih pekerjaan sosial. Tapi itu bukan gini, saya juga pernah menjadi volunteer ya, saya pernah menjadi relawan yang bekerja dalam empower itu pemberdayaan masyarakat disabilitas rungu. Jadi bukan melulu wah ini berat, tapi tidak, tapi jika kita melihat orang tersebut itu berhasil, itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Jika orang tersebut itu mau, itu juga sebuah kebanggaan sendiri bagi kita yang tidak bisa dilihat dengan uang. Nah, makanya dalam mata kuliah ini itu sebagai menjadi dasar untuk kalian nanti akan magang di organisasi disabilitas dan akan menjadi relawan di sana. Jadi kalian tidak cuma
mendapatkan materi, oh ini pekerjaan sosial seperti teorinya seperti ini, bisa mengembalikan ke dalam masyarakat. Wah, itu kan cuma teori, tapi prakteknya kan harus tahu. Makanya di point card nanti kelulusan kalian juga harus mempunyai kemampuan untuk menjadi relawan, entah itu relawan di organisasi disabilitas atau di manapun, pokoknya nanti ada tugasnya nanti ya, tenang saja. Nah mungkin itu dulu untuk intinya, kita akan diskusi pada Zoom. Kalau Zoom tidak bisa, wah ya susah juga ya, karena ini harus tatap muka ya, semua mata kuliah harus tatap muka, ini nggak apa-apa. Nama juga sedang pandemi. Pokoknya mungkin itu saja untuk masalah